Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Gue sambil makan gak apa-apa, Gejreng. Lu lagi-lagi hari ini makan apa lauknya? Enak banget dah. Itu lauk apa dah? Bacang. Oh lu udah makan bacang? Iya, ini udah hari-hari mau bacang ya? Hari-hari mau batang. Iya, udah mau masuk hari-hari bacang. Apa itu maksudnya? Emang makan bacang cuma hari itu doang? Iya, setahun sekali kalau di ininya. Bacang, Jadi, setahun sekali. kalau hari biasa nggak boleh makan bacang? Bukan nggak boleh, tapi ada harinya kayak kue bulan lo tau mooncake? Nah itu kan setahun sekali juga tuh biasanya orang-orang pada bikin mooncake-nya sama dengan bacang. Bacang itu biasanya setahun sekali juga dibikin gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan bulan-bulan lain juga pada bikin gitu. Gue nggak tahu ya. Kayak kita hari ini bakal bahas topik yang sangat sensitif ya. Apa Waduh. tuh? Apa tuh? Kita akan bahas makan nasi Padang. Kenapa lu orang pakai sendok? Itu sensitif, Cok. Lu pernah makan bacang gak gue? Pernah. Makan bacang kayak apa? Tangan. Gimana? Hah? Dibuka lah ininya terus makan. Kayak makan somai. Gue sendok. Gue pakai sendok. Gak jelas. Masa makan bacang pakai sendok? Bacang kan tinggal dibuka, daun-daunnya buka, terus makan. Iya, cuman kan dia biasanya karena isinya banyak lebih enak pakai sendok, diserok-serok. Betul. Lu makan somai pakai apa? Sendok. Pakai plastik dari Somai- plastiknya dong. Enggak, gue bisa somai makannya di piring. Wah, orang kaya. Masa Orang nggak- kaya, gue datang ke tempat somainya gue makan di tempat kok. Kenapa pakai plastik? Ya maksudnya pakai plastik kan somai itu identik dengan bumbunya digini nih. Bumbu somai. Enggak sih, gue bisa makan di piring. Gitu. Enggak. Lu makan somai gimana bang? Plastik. Ya karena lu bawa pulang kan. Kalau makan di tempat kan pakai piring kan, sendok. Jarang gue Plastik. makan somai di tempat. Iya. Jarang. Oh lu jarang. Kalau gue sering makan somai batagor di tempat. Gue jarang bawa pulang. Gue lebih sering makan sambil ngapain. Soalnya kan itu kayak go to food gitu ya. Iya. Kalau bacang, kalau kita ngomongin bacang kenapa nggak pakai tangan? Karena lengket. Ya Jadi gue habis ngebuka, pasti gue cuci tangan dulu. sama Baru gua kayak. makan. Tapi kalau ada satu lagi makanan yang lengket tapi tetap gue makan, lemper. Kue lemper tuh nggak? Tapi Itu kan ada gua- plastiknya di luar. Lu masih bisa ambil pegang plastiknya. Gue tetap pegang bungkus ya, tinggal yang ketannya itu tinggal Itu pakai tangan. ke tangan kalau itu gue. Gini. Ada teknologi namanya sendok. Kenapa nggak lu pakai gue? Beda Di ya. Padang. Apa ya? Tapi gini bang, kalau kita ngomong sama orang Padang, kita berdua salah sih. Karena sejatinya Culture. emang culture-nya memang makan Padang itu lebih nikmat pakai tangan. Cuman meskipun gue ada darah Padangnya, gue tetap suka makan pakai sendok. Wah, shush. It's all about culture, bro, you know? You know what I'm saying? Terus Padang biasa berkuah, Iya. ya kan? Iya. Pasti minta kuah kari, apa kari ya? Kuah karinya Iya, kan? kuah Iya, kari. karinya. Iya. Gue pasti akan minta tambahin. Belum lagi ditambahin sama bumbu rendangnya, gue minta tambah juga pasti. Sama, Sama. gue juga. Gue juga. Lebih enak tuh pakai sendok lu. Rap gitu Dah. loh. Iya, Pakai dapat tangan. semua. Kuahnya juga kena pakai tangan. Bumbu gulainya dapet pakai tangan. Bersama lu makan bersama tai kuku, Bangsat, cuci tangan kulit dulu. mati. Lagi pula kan tangan tuh nggak kotor. Kita cuci tangan dulu terus. berarti Tangan lu orang gak nggak pernah kotor dari merasakan- mana? Kotor. Ih, wah ini. Tangan tuh ini tuh tangan tuh paling kotor di antara semua tubuh kita, Cok. Iya, Iya. gue setuju. Enggak juga Iya, sih. Gua Iya, setuju iya. itu. Iya, Gua iya, setuju. Bang. Enggak. Paling Kaki banyak dong, karena kaki dong paling kotor. itu Iya. secara fisiknya, tapi kalau secara kumannya tetap tangan bang lebih kotor karena megang sana sini. Berarti lu orang Kalau nggak pernah kaki ngerasain, kan- nggak pernah ngerasain ini dong, Tai kuku. gitu. Ih. Habis makan. Ini mereka orang-orang Ngerasain. kaya apa gimana sih, guys?
Bukan Kagak. orang kaya, bukan. Sendok Enggak, itu nggak mahal. Lebih tepat gini Murah. sih. Kenapa gua pertama emang gue juga makan pakai tangan pernah. Sering dulu. Enak banget kan? Biasa aja, sama aja. Kenapa gue sekarang milih pakai sendok? Gue malas cuci tangan juga, bro. Betul, gue juga Lu cuci tangan sebelum makan. Oke. Abis makan lu cuci tangan lagi. 2 kali. Save buang-buang water. air. Loh, Tapi kalau gue kalau suka itu pertama satu masalah kebersihan juga, malas cuci tangan. 2, nomor 3, gue pernah dulu makan ayam goreng, baru goreng mau gue pletekin tangan gue melepuh. Panas. Nah, ini Bang, kalau orang makan pakai tangan, ayam masih panas nggak bisa makan. Pakai sendok dikorek-korek, kita udah bisa makan, Bang. Gue nggak pernah datengin tempat Padang yang ayamnya masih panas sih ya. Oh, di sini banyak. Di sini banyak. Gua nggak pernah makan makanan panas sekalipun, karena gua nggak suka. Oh, gue suka. Makan makanan panas tuh menurut gue bikin gue bete lah. Makan makanan panas tuh nggak suka gue. Ya gue makan mie instan aja tuh pakai es batu. Kayak makanan panas tuh aneh menurut gue. Tuh. Nah, lu bilang makanan panas aneh menurut lu. Nah, lu menganggap pakai es batu normal kan? Normal. Apa bedanya sama kita makan pakai sendok gitu? Cuma gini, apa ya? Makan pakai sendok. Lu menyalahi kodrat Indomie soto pakai es batu. Makanan sendok tuh lumrah. Makan pakai sendok tuh lumrah. Tapi untuk nasi Padang itu tuh ada yang salah, bro. Lu juga ada yang salah, bro. Indomie soto, Indomie kuah. Iya, itu pakai es batu, lu mengubah rasa, bro. Lu menambahkan air tambahan ke kuahnya. Biar nggak panas. Makanan panas-panas tuh nikmat, Cok. Pakai sendok sama-sama nikmat kan. Maksudnya ini yang diperdebatin apa ya? Apa ya, kayak melanggar aturan hukum. Lu tau nggak ada pasalnya, bro? Sebut ada pasalnya makan nasi Padang pakai sendok. Itu tuh nih, Kyong, culture-nya tapi pakai tangan kan? Pakai tangan. Iya, kita ikutin culture, bro. Nah, Indomie culture-nya pakai apa, Kyong? Pakai es batu nggak? Enggak. Lu juga menyalahi culture, bro. Makanan Indomie. Orang Indonesia juga suka makanan panas sih rata-rata ya. Iya, kalau itu Lu nggak suka makanan panas? Kalau itu ya kan, kalau itu gue tidak membantah. Kalau itu memang iya, makanan panas itu normal. Makanya gue nggak bantah dan nggak ada yang aneh. Cuma kalau makan Padang pakai sendok, makanya kenapa itu selalu jadi perdebatan dan perbincangan dimanapun. Cuma nasi Padang yang dibincang. Kalau makan panas sama dingin, ya udahlah. Biasa aja gitu. Makan ayam pakai sendok ya udah, banyak kan makan ayam pakai sendok kan. Kalian pasti begitu. Ya kan? Tergantung. Kalau Akyong pasti ya. Kalau gue mah tergantung. Kalau misalkan paha, gue ada pakai tangannya buat megangnya doang. Nah, Kyong, kenapa lu pasti, Kyong? Gue dada. Iya, kenapa pasti? Pertama alasannya ayam. Pertama, kalau ayam ya kenapa gue pakai sendok ya? Pertama karena satu gue malah cuci tangan tadi. Nomor 2 biasanya ayam-ayam gue makan gue sukanya ayam panas. Kalau pakai tangan tuh tangan gue yang bermasalah tuh. Misalnya dingin ayamnya. Tetap pakai sendok. Masalah malah cuci tangan. Dan kebersihan. Nah, kebersihan nomor kesekian sih untuk nasi Padang. Jadi kalau gue nasi Padang itu gue dulu pernah juga waktu kecil-kecil kan diajarinnya pakai tangan ya. Nah, di bawah kuku itu masih sering nempel tuh minyak-minyak cabe tuh, gue sering gosok mata. Waduh, mata gue pedih. Kan cuci tangan. Udah cuci tangan, Bang, tapi tetap ada tuh dikit minyak-minyak cabe. Kebersihannya itu berarti per orang dong, bukan general dong. Berarti kebersihan lu kurang bersih pas cuci tangannya kalau masih ada minyak. Ya itu pengalaman gue. Iya. Cuman karena itu gue lebih suka pakai sendok. Gue cuma satu makanan doang kalau gue yang bisa makan pakai tangan. Apa tuh, Bang? Nasi uduk kebon kacang. Nasduk boncang sih itu gokil. Itu kalau gokil. Itu udah nggak pakai sendok gue, itu pasti pakai tangan gue. Gue tetap pakai sendok. Kenapa? Kalau itu ya lebih enak aja kalau itu. Tunggu sejenak.
Tapi kalau Padang entah kenapa gue lebih pilih pakai sendok gitu loh ketimbang nasi uduk kebun kacang yang Yong ya. Sebenarnya kalau misalnya makan pakai tangan itu ada yang bilang lebih enak. Mungkin karena udah kena tangannya, kan tangan kita ini kan macam-macam bumbu di dalam nih. Keringet gitu kan yang asin jadi makin asin. Iya. Nah itu tuh mungkin penambah bumbu. Nah kalau buat gua makin gurih ya pakai sendok tetap enak gak sih Bang? Maksudnya tuh enak, praktis, lu bisa nyendok apa aja yang lu mau. Lu mau campurin bubuk rendangnya sedikit di sini, pakai telur dadar. Bisa ambil kerupuknya. Pakai tangan juga bisa sebenarnya. Iya, tapi lebih enak pakai sendok gitu. Gak ribet. Iya. Oke. Lu dari mana dulu? Gua dari mana lu? Iniin paket. Oke, kita lanjut lagi. Capek dah. Nah, Kenapa lu kalau nasi uduk kebun kacang lu pakai sendok? Pakai tangan, Bang. selama gue gak makan ayam di nasi uduk kebun kacang, gue makannya pakai tangan. Maksudnya kenapa cuma itu gitu? Karena kan gue ngebuka ininya aja kan udah pakai tangan. Udah kotor, jadi mendingan telanjur aja gitu, ngerti gak lu? Tapi nasi uduk lain enggak? Enggak. Kan Nasi sama. uduk beda. Jenisnya tuh nasi uduk dan ayam pecel. Dan ayam goreng. Beda. Beda apa sama-sama nasi uduk? Gini, kita pernah ke Mubarok kan? Pernah. Mubarok lu makan pakai sendok kok gitu. Kenapa? Di Mubarok? Iya. Enggak lah. Lu makan pakai sendok kok, lu jangan. Hah? Lu makan kita semua makan pakai sendok kok gitu. Di Mubarok mana pernah pakai sendok kita? Pakai sendok. Gak mungkin. Gue gak mungkin makan pakai sendok tuh mustahil. Kayak kita perlu mendatangkan saksi ahli gak sih Bang? Enggak. Gue makan pakai sendok tuh bisa benar-benar dalam gue hidup ya. Cuma makanan berkuah. Selagi tidak berkuah. Ibaratnya kalau misalnya gak mikirin manner ya. Gue akan makan steak pun pakai tangan. Bener-bener gue tuh senyaman itu makan pakai tangan. Cuma ya karena misalnya lagi ketemu siapa gitu. Jadi gue masih pikirin manner. Kalau gak ada itu, table manner gak ada. Gue bener-bener begini lu makan di restoran semahal apapun. Karena gue senyaman itu dengan tangan. Lu kalau di rumah sendiri kalau mak lu masak atau apa lu makan pakai tangan semua tuh? Iya. Gue makan masakan nyokap itu apapun yang dia masak kecuali kuah ya. Pasti tangan gue, pasti. Beuh, mantep. Pasti begini gue makan. Kecuali kaki harus naik satu ya. harus. Karena mungkin ini gue kedai kopi banget lu ya. Iya, gue di warteg dari kecil, makan warteg. Jadi kebiasaan. Tapi gini ya. Oke, gini. Warteg deket UMN, lu pakai sendok gitu makan. Kenapa? Kenapa ya, lu itu jelasin? Juga, ini baru gue mau bahas nih. Kalau warteg gue pakai sendok mungkin karena kuahnya berlebih gitu ya. Lu kuahnya nggak pernah banjir, bro. Gue maksudnya walaupun gak banyak tapi gue selalu minta kuah berlebih gitu loh, nggak sampai banjir, cuma berkuah gitu loh. Kuah rawon itu selalu gue minta banyakan gitu. Wah, warteg sih enak banget nih. Warteg sih itu siapa sih namanya? Nama wartegnya gue lupa anjir. Warjo. Bukan Warjo yang Dina Raos. Raos ya. Wah, Raos. gecol Dina Raos, telur dadar, kentang balado. Aduh, gue lapar lagi. Itu yang kita kemarin yang kita mau pergi yang lu pada mau ajak gue yang tutup itu yang apa? Warjo ya? Raos. Itu Raos yang tutup. Raos. Nah, tapi oke, kita balik lagi. Kenapa di Indonesia sih cuma nasi Padang yang diperdebatkan gitu? Kenapa kita kalau makan ayam lain enggak, ya udah lo mau pakai sendok, mau pakai tangan. Kayak contoh kita makan ayam cepat saji lah, itu kan nggak ada masalah tuh. Tapi kenapa Padang mungkin ini ya risih kali lihat makan Padang. Gue juga bingung sih sebenarnya. Gue makan warteg pakai sendok, dia makan Padang pakai tangan.
kenapa Padang doang yang di Highlight. Iya, di highlight lah. Kenapa? Lu kan Kyong, lu kan paling deket sama Padang lah dari kita. Aslinya Padang ya. Aslinya Padang pakai tangan semua. Ke tangan semua. Iya. Berarti mungkin startnya dari situ ya. Kayak culture-nya tuh tangan. Tiba-tiba ada orang, gue coba pakai sendok. Nah, lu kok pakai sendok? Mungkin awalnya gitu kali ya. Bisa jadi. Karena mungkin gini, lu kalau pergi ke restoran Padang yang benar-benar di Padang, itu jarang sekali ada orang pakai sendok. Jarang sekali. Jadi, iya, jadi mungkin orang ngeliatnya aneh gitu loh. Misalnya gini deh, tempat itu biasanya ini kalau di beberapa rumah makan Padang, tapi sekarang udah modern ya. Terakhir gue pergi dulu waktu gue masih kecil-kecil pergi, restoran Padang itu di meja tidak pernah disediakan sendok. Kan biasanya kan ada tempat sendok nih. Nah, kalau dulu di restoran Padang tuh tidak ada menyediakan sendok. Jadi semuanya kalau makan, jadi yang ada tuh di restoran Padang air kobokan, lu tau kan? Iya. Ah, itu pasti ditumpuk-tumpuk. Memang begitu adatnya gitu loh. Jadi kemungkinan besar kenapa ini yang di highlight karena kan rumah makan Padang ini menjamur ya. Dari ujung Aceh sampai Papua gue rasa ada rumah makan Padang kan. Ada di semua tempat. Sampai negara orang. Iya, sampai di mana-mana ada. Nah, karena makanannya seviral itu, jadinya jadi makanan yang diperbincangkan dan banyak orang suka gitu. Jadi makanya makanannya di highlight gitu loh. Karena memang udah culture-nya makanan Padang itu enak kalau pakai tangan menurut orang-orang gitu loh. Padahal sama aja kan, Gyo? Padahal sama aja, mungkin. Tapi gue bisa ini ya. Ada beberapa orang yang bilang kalau makan pakai tangan tuh lebih enak. Kenapa? Ya karena ini banyak bumbunya katanya mereka. Tangan ini bumbunya banyak nih katanya. Ada keringatnya dikit, ada apa macam-macam. Itu menambahkan keringat asin kan ya. Jadi bercampur dengan kuah kari enak gitu mungkin. Nah, tapi kalau lu kan kalau Bambang ada perkecualian Kyong ya. Restoran ini pakai sendok ini. Kalau lu pure semuanya sendok Kyong ya. Gue masih bisa terima lah kalau misalkan makan pakai tangan karena gue juga bisa gitu loh makan pakai tangan. Iya, lu pure semua sendok Kyong. Pure semua sendok. Apapun itu ya. Apapun itu. Makan sate. Sendok? Jadi lu giniin dulu. Hah? Satenya lu giniin. Enggak, dia gigit sate terus ngambil nasinya pakai sendok. Gitu maksud lu kan, Yong? Iya. Begini kan? Iya. Iya, kalau makan sate tetap begini kan. Gua kira aneh banget satenya diginiin. Terus digini-giniin pakai sendok gitu. Iya, gue pernah juga sih begitu. Wah, itu aneh, cowok. Kalau itu beneran aneh dah. Gue pernah juga sih begitu. Sate pakai sendok. Aneh sih. Nah, kalau tujuan gue begitu biasanya kan ini kan sate-sate yang pakai kuah kecap, pakai cabai rawit tuh. Nah, alasannya kenapa gue begini-beginiin karena begitu gue beginiin tuh gue bisa tambahin sausnya lebih banyak gitu ke daging ayamnya atau daging kambingnya atau sapinya gitu loh. Jadi gue tambahin. Kalau lagi dalam posisi masih tertusuk, kalau kita kasih kuah cabenya gitu kan dia jatuh ke piring kan. Jadi lebih banyak yang menggenang di piring kita ketimbang di daging satenya. Kan piringnya beda. Kalau gue nggak, piringnya piring nasi, gue taruh di piring nasi gue. Oh, gitu. Berarti kalian nggak ada keinginan makan steak pakai tangan? Nggak. Ini ngomonginnya nggak ada. Kalian yang mau makan sendiri ya, nggak ada orang penting ya? Iya. Nggak ada klien gitu? Tetap enggak. Tetap begini. Iya. Kayak lu kan kayak enak banget nih. Sos Wagyu nih lu ambil langsung cap gitu. Aneh banget sumpah. Berarti kalau lu ada keinginan next time kita makan steak lu kayak gitu mau? Bukan keinginan bang, memang gue seperti itu. Jadi ini kalau gue makan cuma sama sama keluarga, gue pakai tangan makan steak. What? Jadi gue makan steak pakai sendok dan pisau itu, pakai garpu dan pisau itu. Kalau ada klien dimakan. Potongnya gimana? Pakai gigi. Digigit langsung, digigit. Kayak makan ayam pentung. Jadi ambil makan, taruh, ambil nih gini nih. Ambil nih. Set, cocol ke kan biasa kayak ada tuangannya gitu tuh, apa? Barbeque-nya misalnya sausnya. Saus. Cocol, tes, terus cocol ke sambal, tes, taruh. Aneh banget sumpah. Kayak orang purba lagi makan steak.
Ya, gue purba. Iya gue begitu. Atau sausnya gue iniin dulu, gue bayur dulu. Jadi udah basah barbeque-nya. Gue ambil, gue cocol sambal doang, makan. Terus baru ambil kentang, makan. Gua rasa nih kalau lu pergi ke Amerika, negara asal yang memang stick-stick itu, lu makan begitu, lu bakal dipergunjingkan deh. Loh, kayak kita ngomongin nasi Padang pakai sendok ini. Makanya gue bilang kalau gue di Amerika, gue akan pakai garpu dan pisau. Kan gue bilang ini ngomonginnya kalau nggak ada siapa-siapa, gue akan seperti itu. Diri gue sebenarnya seperti itu. Makanya kan kita ngomongin ini kalau nggak ada manner, nggak ada orang lain, gue akan ikutin manner. Gue akan pakai cara gue. Gue akan tetap pakai sendok sih. Kalau stick ya garpu dan pisau sih. Itu kita nggak pakai sendok, Mang. Iya, garpu pisau. Iya. Tapi kalau di Amerika gue akan pakai garpu pisau. Nggak usah di Amerika, di Jakarta aja gue pakai garpu pisau. Tergantung dulu. Kayak kalau lagi makan sama kalian doang nih, gue makan aja. Atau misalnya kalau emang kita lagi ngumpul tapi lebih rame ya, gue akan pakai garpu dan pisau. Itu cuma kalau cuma sama orang berdua, kita makan bertiga nih, gue pakai tangan aja ceplok, ambil. Atau gini nih, mungkin ini gue juga berbeda nih. Gue makan garpu pakai pisaunya gini. Semuanya gue potong-potong dulu bro. Jadi orang kan biasa gini. Baru tinggal ngambil pakai tangan. Atau pakai tangan atau pakai garpu. Jadi seandainya gue pakai garpu dan pisau pun, gue potong-potong kecil-kecil dulu. Pisaunya langsung gue taruh. Gue garpu gue pakai tangan kanan. Cocol makan. Jadi tinggal tak gitu loh. Kalau kalian kan gini, potong, makan kan, terus potong lagi, makan lagi kan. Kalau gue enggak, gue potong dulu. Pisaunya tinggal gue taruh, terus gue pakai garpu. Gue gitu. Kalau pakai garpu dan pisau. Bahkan nih, menarik. Gue lupa nama restoran ini, steak cukup mahal. Jadi dia tuh iga gitulah. Itu kan iga tuh susah ya, pakai garpu dan ini pisau itu susah banget. Kalian tetap pakai pisau? Iya. Kan lebih enak kayak iganya. Iga kan beginilah kurang lebih nih. Tinggal kalau pakai tangan ya, prot taruh. Selesai kan? Kalau pakai itu kan lo harus bersihin. Apalagi di pinggiran iganya tuh ada daging-daging mantep tuh, yang nempel. Itu kan kalau pakai pisau tuh susah sekali tuh. Kayak itu ribet gak sih? Enggak. Lu ambil nih langsung nih iganya, plak, keranyas, mantep banget. Iga sih masih pakai tangan masih oke lah. Masih enak lah iga pakai tangan. Semua pakai tangan enak, bro. Enggak. Aneh banget sumpah. Enggak semua. Yoshinoya deh. Ini kita merek kita sebut-sebut. Kalian kita kasih gratis dulu kalian nih. Sendok lah. Oke, gini nih, kita anggap sikonnya nggak ada sendok, bro. Apakah kalian kalau nggak ada sendok ya mau nggak mau pakai tangan lah, bro. Apalagi, bro. Kan kalau Bambang emang dari tadi fleksibel. Lu Kyong? Gue bungkus, gue makan di rumah. Di rumah nggak ada sendok, yang anggap lu di rumah lah. Lah kalau itu mah udah nggak ada pilihan dong. Enggak, kalau nggak ada pilihan pun gue akan pergi beli sendok. Tuh, kalau Akyong tuh anti pakai tangan, Bang. Gue masih bisa pakai tangan, cuman nggak mau aja gitu loh. Kalau gue nggak mau aja. Kalau Akyong bener-bener nggak mau, situasi apapun lu nggak mau pakai tangan, Kyong. Ya. Jadi lu tahan dulu, lu pergi beli sendok, balik lagi baru makan. Yes. Restorannya minimarket semua nggak ada yang buka, nggak ada yang jual sendok, Kyong. HP lu mati, internet tuh hilang, nggak bisa buka e-commerce. Itu kayaknya aneh banget sih, nggak mungkin. Itu mah udah terdesak anjir. Iya misalnya. Itu mah udah terdesak anjir. Oke, kalau misalnya terjadi, kalau terjadi seperti itu, gua akan tetap minta bungkus. Kan dari itu tuh ada kayak plastiknya tuh apa, kotak kartonnya tuh. Akan gua robek, gua jadiin sendok. Dia kasihnya karton lagi habis, Kyong. Jadi terus kasihnya pakai apa? Bowl-nya doang. Nih. Iya, bowl itu gua sobek. Bowl-nya. Kalau bowl sobek mangkuk nasinya? Kan gua kasih yang lebih memungkinkan gimana? Bowl-nya begini. Gua miringin ke sini dong. Yang di sini kan yang di atas ini jatuh ke sini dong. Yang ini gua robek dong, yang atasnya. Baru gua sekop begini makannya.
Bukan begini. Oke, gue kasih kondisi yang memungkinkan nih terjadi ya. Lu lagi di pulau, kayak gue waktu itu syuting lah anggapannya. Iya. Kondisi nggak ada sendok, minimarket nggak mungkin ada. Lu harus naik kapal. Ya. Naik kapalnya datang sehari sekali doang. Ya. Pas kapalnya datang dibawain nasi padang, nggak bisa cabut. Lu makannya entaran nih. Nasi padang bungkusnya kan nggak bisa jadi sendok tuh. Betul. Ya. Lu akan ngapain? Lu kondisinya di pulau nih. Di pulau cuma ada. Oke. Kalau kondisinya benar-benar mengharuskan gua tidak ada sendok sama sekali seperti yang Bambang bilang di pulau, ya gue pasti akan makan pakai tangan. Atau mungkin apakah lu akan nyari batu yang berbentuk seperti sendok, lu cuci keras-keras baru lu sendokin atau gimana, kan kita nggak tahu gitu loh. Nah, pokoknya gini. Gue akan mencari dulu di sekeliling gue ada nggak barang-barang yang berpotensi dijadiin sendok. Kalau benar-benar tidak ada sama sekali, kan nggak mungkin batu gue kikis jadi sendok, ya kan? Iya. Enggak, maksudnya batu ada yang bentuknya kayak sendok gitu loh, kayak jadi bisa buat lu megang batu kayak gini buat lu jadiin sendok, bisa ada. Mungkin bisa jadi itu sih gue ambil optionnya. Emang lebih bersihan tangan gak sih? Iya gitu. Kalau kayak gitu? Gue cuci dulu tapi batunya gue kasih sabun. Enggak, emang gitu. Alasan yang paling kayak gue nggak mau banget pakai tangan tuh apa, Kyong? Sebenarnya gini loh, dari dulu tuh gue sebenarnya tidak, gue juga dulu waktu kecil-kecil makan padang tuh pakai sendok, pakai tangan. Jadi sebenarnya tuh gue nggak menyalahkan orang ide makan pakai tangan, karena memang dulu gue juga makan pakai tangan. Cuman kalau udah semakin kesini tuh udah kebiasaan aja gitu loh. Ya bahkan di situasi terdesak kayak gitu pun lu tetap pengen sendok gitu. Apa gitu yang? Iya. Ya nggak tahu. Sampai lu rela make batu loh. Iya. Ini kita ngomonginnya, lu rela make batu yang notabene lebih tidak higienis. Makan pakai batu anjing. Tapi kan itu nggak, ini kan masalahnya gini Bang. Kalau batu yang menyerupai sendok tuh agak jarang tuh Bang. Kalau Enggak, misalnya ada kayak gini, kalau misalnya ada gue pakai gitu loh. Tapi batu Gyong, pakai tangan. Batu Gyong, batu loh, batu, BATU, batu. Iya batu, iya. Lu tetep pakai batu itu Kyong. Kan itu bisa jadi ini langsung nih, lu ada padang, apalagi nih di pulau, pasti abis syuting tuh capek bro, kita butuh makan. Dikasih nih makan kak, nasi padang. Terus anjir nggak ada sendok, udah lu bisa langsung cap, op, wah. Kenapa lo harus batu, mana batu? Kenapa harus pilih? Enggak, gue pilihan utama gue pasti enggak batu dong. Jadi pada saat gue itu tuh kan gue lihat dulu sekeliling nih. Kira-kira dekat sini ada apa ya gitu. Batu tuh nggak pernah jadi option gue. Gue nggak pernah ngelirik batu yang mirip sendok sebetulnya. Oke. Ranting Gua pohon. Gue kasih opsi deh. Ada mangkok. Apakah mangkok ini akan lu jadikan sendok? Enggak sih, Gitu itu deh. aneh banget. Itu makanya susah banget Bang. Kalau itu udah ribet. Berarti Kalau itu ribet. Tapi kan lu lebih memilih untuk ini kan? Enggak, kalau kasusnya cuma ada mangkok yang lain tidak ada, gue makan pakai tangan. Oke, ada piring. Tapi kan mangkok bisa dijadiin sendok, Yong. Aneh. Karena mikirnya gini Bang, makannya susah banget kalau pakai mangkok Bang. Susah banget. Piring Kyong, ada piring. Ada piring, enggak juga. Susah juga gue makannya pakai tangan. Aqua gelas. Berpotensi jadi sendok. Gue potong. Wah. Enggak, Jadiin sendok. lu enggak bisa potong. Bener-bener masih berbentuk gelas. Kalau itu aneh Bang. Kalau itu aneh banget. Masa makannya disekop gitu. Tapi kan at least lu enggak kena tangan. Kalau di gua pikirannya akan berpotensi untuk gue jadikan sendok sih. Enggak gini. Kondisinya gini. Kita baru selesai syuting. Lapar banget. Kalau kita tidak punya gunting, gue harus makan susah begitu. Ya gue gak akan pilih itu sih. Gue akan makan pakai tangan aja. Tapi kalau punya gunting, gue akan gunting itu gue jadiin sendok. Oke. Kalau nggak punya gunting, adanya mangkok dan batu menyerupai sendok. Lu pilih mana? Ada mangkok, ada batu. Menyerupai sendok. Dan lu punya alat buat ngikis batu. Iya. Bang, gak mungkin Bang. Gue udah lapar banget tuh Bang Ini kondisinya. perumpamaan, Cok.
Iya, Cok. Lu pilih apa? Lu pilih Tangan pakai sih. mangkok, pakai tangan sih. apa lu akan mengikis batu itu menjadi sendok Nggak. dulu tuh? Tangan sih, tangan. Tangan. Berarti Tangan. Akyong bisa pakai tangan kalau situasinya setai itu ya. Iya. Gue tuh pengen ntar pas Akyong ke Jakarta, gue pengen dia ke rumah gue, dia kitchen set gue robohin. Gue nggak mau ada tempat sendok biar dia makan. Kalau Kan dia nggak bisa gue nyari ke Indomaret. Kan gue bisa pulang keluar dari sana gimana sih? Gue kunci. Kita pesen makanan jam 2 subuh. Iya, Dan maksudnya Indomaret udah pada tutup. gue pengen Kan ada yang Akyong tuh 24 jam. ke rumah gue Deket Igoy nggak ada Iya, nggak ada. masalahnya. Gue akan buat situasinya seperti itu biar lu makan di rumah gue. Gue pengen lihat Kyong sekali lu makan depan gue pakai tangan. Gue akan buat situasi seperti itu nanti di rumah gue. Kalau lu ke rumah gue. Gue kalau ke rumah dia harus bawa sendok nih. Oke, gini. Kita lagi makan di restoran fast food nih, Kyong. Terus kita milih ayam pentung lah kayak biasa lah ya. Tapi dia cuma ada sendok plastik yang gampang patah. Lu tau Iya. sendok plastik kan gampang nggak bisa nembus gitu kan, susah banget kan buat nembus. Ya. Ye. Gimana nih? Sendok plastik lah. Walaupun patah-patah tuh. Iya. Lu mungkin menghabiskan 3-4 sendok untuk memotong sudah sedikit pernah daging. sudah pernah kejadian sama gue kok. Ya karena itu juga kejadian di gua. Gue akan tetap minta sendok lagi. Lu makan fast food pakai sendok ya? Gua enggak. Tangan kan? Kalau Tangan. kalau Lebih tepatnya gini, kalau makan ayam sama nasi, nasinya biasa gue bungkus gue jadiin kayak burger, lo tau kan? iya gue tahu. Jadi Bungkusnya plastiknya masih dibuka. pegang. Ya, Gini, plastiknya terus masih gini pegang. kan. Nah, Yeah. tapi daging ayamnya gue pegang pakai tangan. Gue biasa Yang kayak bener. gitu. Lu Kyong? Nah. Kalau misalnya makan di tempat, gue kayak Bambang. Tapi kalau misalnya gue bawa pulang, gue pakai sendok. Iya bener, gue sama kayak Akyong gitu. Pakai sendok lagi. Gue 2 hari yang lalu abis pesen KFC bucket. Pakai Gue ambil sendok. nasi, gue ambil ayam, gue makan pakai sendok kayak gini. Apalagi ya, masa nasi Padang mereka udah pasti sendok sih. Gue soalnya udah pernah lihat langsung, gue bawa mereka ke nasi Padang. Terus mereka makan depan gue pakai sendok. Dewa dah. Hal lumrah menurut gue. Oh lu justru malah yang memperdebatin nih, gue bingung nih kenapa lu debatin. Karena Padahal rumah makan nasi Padangnya juga udah nyediain sendok emang ya. Iya. karena aneh banget bro, makan Padang pakai sendok tuh. Terus lu pernah sempet polling nggak? Berapa orang yang pakai tangan, berapa orang yang pakai sendok? Di Instagram gue. Iya. Kalau di Instagram gue semua nggak pakai sendok bro. Mereka tim Yes. anti sendok. Ya. Di Instagram gua hampir sebanding, hampir 50-50. Walaupun nggak bener-bener 50-50 ya. Hampir. Gue semuanya. Walaupun persentasenya lebih banyak yang pakai tangan sih. Iya, semuanya gue pakai tangan hampir 100% dah, semua pakai tangan. Karena ya kan gue selalu kasih lihat kalau pakai sendok itu bukan kaum gua gitu. Gue kemarin ada lihat IG-nya si Yogi, ada dia posting kalau Miao Auk pakai sendok. Iya. Nah, gini. Saking gue iya. sampai saking seringnya gue makan nasi Padang dan gue selalu pakai tangan. Jadi tuh setiap ada temen gue yang makan pakai tangan atau pakai sendok tuh selalu laporan. Semua followers gue pasti laporan. Bang, lihat deh ini orang pakai sendok. Selalu saking seringnya gue makan Padang pakai tangan. Jadi mereka tuh laporannya ke gue. Kayak, "Dih, pakai sendok tuh nih orang." Karena udah seaneh itu orang makan Padang pakai sendok gitu. Jadi laporannya ke gue mereka. Nah, Regi ternyata pakai sendok, Bro. Nah, Gimana tuh penindak lanjutannya gimana? Gue udah mulai beli sendok banyak banget. Ini serius. Ini gue beli sendok Korea, lo tau gak? Sendok Korea tuh beda. tahu. Sendok Korea tuh yang Iya, panjang. lebih gepeng. Iya, gepeng dan panjang. Nah, gue beli kayak 6 set. Itu kayak beneran gue beli sendok garpu 1 set itu Korea. Biar gue makan pakai sendok. Kenapa Semenjak- Korea? Karena kan yang Kan sendok ada Indonesia sendok udah punya biasa kan di ada. rumah. Ya itu kayak gitu udah banyak kan di rumah. Nah, semenjak kejadian itu kayak Regi bilang,
dia makan pakai sendok, gue bener-bener langsung beli sendok Korea. Gue beli 6 set, 1 paket gitu 6, gue beli. Biar Tapi makan lu pakai akan sendok. kepikiran untuk pakai padang pakai sendok? Kalau Regi udah bersabda, gue nggak mau mengkhianati Regi bro. Kenapa bersabda? Nggak usah bersabda. Jadi kita bertiga ngajak Regi makan Padang gitu kan. Kita lihat dia nih pakai sendok apa pakai? Gue mau lihat. Nggak. Apa pakai ini dia nih? Gue lihat, yang pasti gue lihat dulu nih. Regi lagi pengen makan pakai sendok apa pakai tangan. Kalau dia ternyata ambil sendok, langsung gue cuciin sendoknya. Gue, Regi, lu harus bersih makannya. Gue kalau kayak jangan ada kuman-kuman di perutmu. Biarkan kuman-kuman itu masuk dalam perutku. Gue akan berkorban. Terus lu makan tetap pakai tangan? Pakai sendok bekas dia. Jijik banget sumpah Ya pakai tangan. Tetap pakai tangan lah anjing. Gue nggak bisa makan pakai sendok tuh. Nggak bisa gue. Gue udah bilang kalau semua makanan bisa pakai tangan, gue pakai tangan. Kalau makan nggak ada table manner dan nggak ketemu orang penting, gue akan pakai tangan. Gue pakai sendok, gue pakai peralatan makan itu cuma perkara attitude doang, attitude dan orang yang ngajak gue makan. Kayak misalnya kalau diundang, misalnya nggak usah orang penting deh, misalnya temen aja nih. Kayak misalnya Akyong datang nih ke Jakarta, gue makan yuk ke restoran ini. Gue pasti akan pakai sendok garpu, menghargai orang yang ngajak gue gitu loh, yang ngundang gue. Jadi nggak usah harus kayak klien temennya Akyong ke Jakarta makan yuk ke restoran ini. Gue pakai sendok garpu gitu ibaratnya untuk menghargai attitude gue attitude aja lah itu. Itu. Bang, lu ajak dia Bang. Lu kan tamu dari Gading Serpong. Itu mah nggak tamu. Kalau itu nggak tamu maksudnya kayak kalau dari luar kota kayak lu tuh datang gue makan ke restoran ini yuk. Kayak misalnya lu ulang tahun atau apa ya, gue sebisa mungkin mengikuti si yang ngundang gue. Dia kan punya acara, gue lihat dulu nih orangnya, oh dia makan pakai sendok garpu, ya gue menghargai dia lah karena dia yang punya acara gitu, tahu tempat lah. Kalau gue cuma kalau yang punya acara makan udah nyablak juga, wah udah gue jadi diri gue sendiri gitu. Cuma kalau benar-benar dalam hati gue, kalau nggak ada attitude atau yang ngundang nggak ada kayak gitu-gitu, gue tetap pakai tangan sih. Dalam hati gue mah tetap pengennya gitu. Cuma gue bisa mengikuti orang yang ngundang gue lah. Walaupun tangan tetap nomor 1 berarti. Iya, walaupun tangan tetap nomor 1. Soalnya gue sering makan aneh-aneh stick gitu. Pakai tangan Bang. Gue makan stick pakai tangan bro. Sumpah. Dari sini tangan. Terkuak. Gue mau lihat sih komen orang-orang. Gue nggak pernah ngeliat orang makan stick pakai tangan sih. gue. Justru gue penasaran kalau kita makan stick bareng-bareng aja gue. Gue pengen lihat orang makan stick pakai tangan tuh kayak gimana. Gue nggak pernah lihat loh. Gue nggak pernah lihat, sumpah. Orang makan stick pakai tangan gue nggak pernah lihat. Kalau misalnya stick kan masalah kan biasa harus dipotong-potong. Yeah. Kalau lu kan tadi bilangnya sumpah. langsung lu gigit kan gitu kan. Iya. Penasaran gue. Ya, makanya kalau misalnya termakan sama gue terus emang tempatnya memang kayak private gitu, gue akan jadi diri gue. Cuma kalau ada orang lain tuh kayak gue menempatkan diri gue, oh memang ini tempat umum. Ya udah gue ikutin peraturan umum, bukan peraturan sih, attitude-nya. Soalnya kayak lu tempat umum lu makan steak bak gitu, diliatin orang kan kayak kasihan teman-teman gue yang ngikut gue gitu loh. Kayak anjing nih pergaulan tolol gitu loh. Jadi kalau private room gue akan jadi diri gue sepenuhnya bro. Cuma kalau tempat umum gue mungkin kayak masih bisa jaga-jaga. Gue mau kasih lu skenario gue. Apa? Misalnya gue sama Bambang ajak lu makan Padang, terus kita undang subscriber yang makannya pakai sendok. Jadi satu ruangan tuh semuanya orang pakai sendok makan Padangnya. Apa yang lu lakukan? Tetap makan pakai tangan. No pressure kalau itu, Yong. No pressure Padang kan? Padang ya. Padang. No pressure lah. Tapi lingkungannya semua bersendok gitu. Bukan itunya, Yong. Karena kan Padangnya. Padang kan memang makan pakai tangan. Kalau steak kan makan pakai garpu dan pisau gitu. Jadi kalau Padang makan pakai tangan di mata orang aja itu sudah biasa. Steak tuh. Kalau steak, kalau Padang mah gue di depan mau siapa nih presiden ngundang gue nih, gue tetap makan pakai tangan karena itu nasi Padang, culture-nya seperti itu. Kalau steak, culture-nya kan tidak pakai tangan.
sekalinya ada orang pakai tangan itu tidak lumrah. Nah makanya itu yang harus gue jaga tuh. Itu. Oke. Kalau lu ngundang subscribers makan steak, pasti gue akan pakai garpu dan pisau. Tapi kalau cuma bertiga di ruangan ini, gue akan pak. Itu. Gue penasaran, di komen ada nggak sih yang mungkin pengen makan steak pakai tangan kali ya? Coba dah. Kayak makan daging. Ini yang lebih aneh tuh Yoshinoya sih sebenarnya. Gue makan Yoshinoya pakai tangan loh. Sering bukan ya sebenarnya pakai sendok makan juga. Cuma kalau di rumah nih kadang nih gini. Gue sering makan kan di kamar atau di studio. Enggak dikasih sendok dari abangnya. Nah, gue nggak mau turun ke bawah lagi untuk ngambil sendok. Menurut gue tuh ngebuang waktu gue. Ya udah apa yang ada depan mata gue makan aja pakai tangan Yoshinoya. Kebetulan WC lu juga deket sih ya. Iya. Gampang cuci tangan ya. Bener. Itu. Tim pakai tangan. Makanan apapun. Itu. Udah sih kurang lebih perdebatan ini berakhir seperti itu ya. Iya. Sebenarnya makan pakai sendok atau makan pakai tangan tuh pilihan lu pada. Cuma kalau kita ngomongin secara kulturnya, Padang itu pakai tangan. Ya, kulturnya Padang pakai tangan. Cuma kalau yang steak itu lebih tahu tempatnya aja lah. Jangan diikutin kalau memang di tempat umum, soalnya itu bakal diliatin orang, itu udah pasti. Cuma kalau lu di rumah doang, lu mau coba silahkan. Cuma kayaknya nggak ada sih yang mau coba bro. Yakin gue makan steak pakai tangan. Closing deh Kyong. Dengan hasil yang membagongkan itu, maka kita tutup jumpa kita di Om Bimba Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Om Bimba Podcast selanjutnya.